Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 4 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat yang pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7-10. Yohanes menasihati agar kita tidak membiarkan orang menyesatkan kita. Hendaknya kita berbuat kebenaran, karena kebenaran berasal dari Allah. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Maka setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab yang ada dalam dirinya adalah benih ilahi. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah dan berhadapan dengan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, melainkan dari iblis si jahat. Pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35-42, Yohanes menegaskan kepada kita siapa sang anak domba Allah. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata kepada muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Dan orang yang mendengar itu, yakni kedua murid, mengikuti Yesus. Dan ketika mereka ditanya, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Setelah mereka tinggal bersama Yesus, mereka kemudian pergi kepada saudaranya, yakni Simon Petrus, dan mengatakan, "Aku telah menemukan Mesias." Dan Andreas yang datang kepada Yesus membawa Simon Petrus datang kepada Yesus. Dan Yesus menegaskan, "Engkaulah Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan martabat sebagai anak-anak Allah lewat pembaptisan. Dan itulah yang dinamakan benih kehidupan, benih kebenaran. Kita diajak untuk memelihara, menjaga, menyirami martabat itu, benih itu, agar bertumbuh dan berkembang, sehingga menghasilkan buah-buah kehidupan dan bukan kematian. Kita diajak untuk menyadari
bahwa kita ini anak kebenaran, maka hendaknya menjauhkan diri dari godaan-godaan, tawaran-tawaran sang iblis yang akan menjerumuskan kita. Tidak mudah untuk mempertahankan martabat itu, karena di hadapan kita iblis-iblis menghadang. Kita diajak untuk tetap mempertahankan martabat itu dengan hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, karena kita ini berasal dari Allah. Persoalannya adalah seringkali kita dikuasai oleh kedagingan, oleh hawa nafsu, oleh dunia. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap kelicikan si iblis yang akan merebut martabat sebagai anak-anak Allah, akan mematikan benih-benih itu, sehingga akhirnya kita jauh dari Allah. Kalau kita waspada dan berjaga dengan kekuatan Allah, kita akan mampu untuk mengalahkan si jahat. Maka saya mengajak untuk berani membuat niat hidup untuk mempertahankan, memelihara, menyiram benih-benih kebenaran, martabat sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai orang yang memiliki martabat pembaptisan. Tidak mudah, namun harus diperjuangkan. Dari bacaan Injil, saya mau mengajak bagaimana orang yang sudah punya pengalaman tinggal bersama Yesus, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi membawa orang juga dekat kepada Yesus. Andreas yang sudah bertemu dengan Yesus, tinggal bersamanya, akhirnya membawa Simon saudaranya agar juga tinggal bersama Yesus. Keselamatan yang kita miliki, jangan kita miliki sendiri, tetapi harus kita wartakan, kita sebarkan kepada orang lain. Kita membawa banyak orang semakin dekat dengan Yesus, seperti Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Pengalaman keselamatan hendaknya kita tawarkan, kita bagikan kepada siapapun juga yang mau mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, hendaknya hidup kita menjadi bentuk pewartaan bagi orang lain. Harapannya orang lain juga ikut datang kepada Yesus untuk mendapatkan martabat hidup sebagai anak-anak Allah. Mari bersama-sama kita meninggalkan manusia lama, hidup dalam martabat sebagai anak-anak Allah, hidup dalam martabat pembaptisan. Dan dengan demikian kita menawarkan keselamatan juga kepada semua orang. Seperti Andreas membawa Simon saudaranya untuk dapat bertemu dengan Yesus. Mudah-mudahan hidup, karya, dan tindakan kita benar-benar membawa orang untuk semakin dekat dengan Yesus, datang kepadanya, bertobat, dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas
panggilan hidup yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah menghadapi tantangan. Bila jatuh, bangkitkanlah. Bila mandek, doronglah. Agar akhirnya iman kami tetap tangguh, berkembang, dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu, Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ke ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya mereka dalam situasi apapun tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat. Apabila kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mengabdi gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang membantu gereja melayani sesama. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita boleh ambil bagian dalam karya perutusan gereja. Untuk itu sampaikan banyak terima kasih. Saya undang umat untuk ambil bagian dalam berbagai kelompok kategorial. Entah itu legio, entah karismatik, meditasi kristiani, adorasi, kerabat MSF, pendalaman kitab suci, dan berbagai bentuk yang lain. Agar kita terlibat dalam hidup menggereja. Semoga dengan cara ini, baru kita semakin maju, berkembang, dan mampu melayani umat Allah. Kita mohon agar di tahun 2025 ini, kita masing-masing memberikan sumbangan untuk perkembangan gereja kita. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.